kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus,
Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih hidup karena anugerah Tuhan. Mari kita belajari Efesus 2. Tuhan Yesus memberkati. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan dan bagaimana karya Kristus yang besar itu menyelamatkan. Seharusnya hal itu memicu ucapan syukur kepada Kristus atas segala perbuatannya yang baik. Iblis digambarkan sebagai penguasa kerajaan angkasa atau kerajaan roh jahat. Dan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, ia telah menang atas segala kuasa iblis yang sementara itu. Jadi, Yesus adalah penguasa kekal atas seluruh alam raya dunia ini. Semua orang telah berbuat dosa dan mempunyai sifat berdosa, terhilang dalam lautan dosa, tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri menurut ukuran mutlak kebenaran Allah. Tidak seorang pun cukup baik dan benar untuk memperoleh keselamatan dengan usaha-usaha kebaikan-kebaikannya sendiri. Hanya melalui Yesus Kristus, manusia bisa diselamatkan dan diperdamaikan, menjadi baik dan benar di mata Tuhan. Jadi, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang harus dimurkai adalah orang-orang yang menolak anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, kita mati dalam dosa-dosa kita, tetapi Allah mengasihi kita. Kita sering memberontak terhadap Dia, tetapi Allah tetap sabar kepada kita. Kita diperbudak oleh iblis dan sifat berdosa kita, tetapi Allah menganggap kita berharga. Bisa saja Tuhan membiarkan kita mati secara rohani karena selalu memberontak terhadap Dia, memberi diri diperbudak oleh dosa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Ia mengasihi, Ia menyelamatkan kita walaupun kita berdosa. Melalui iman kepada Kristus, kita dibebaskan, dinyatakan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjadikan kita robot. Kadang kita masih juga berbuat dosa. Ada keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Tetapi perbedaannya harus nyata. Bahwa sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita ini budak dosa. Mati dalam dosa. Tidak punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Selalu terikat hidup dalam dosa. Tetapi sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, hidup menghargai kasih karunia-Nya yang besar itu, hidup bersama Kristus setiap hari, maka saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Bisa hidup menaati firman Tuhan, bisa menang dari kuasa dosa. Galatia 2 ayat 20 mencatat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita diselamatkan hanya karena kebaikan Tuhan. Amin.
maka seharusnya kita berusaha untuk menolong orang lain, berempati, bertoleransi, sabar, rendah hati kepada orang-orang yang tidak layak menerima kasih dan belas kasihan kita. Sebab mungkin mereka orang bebal, pemberontak, bahkan memusuhi Tuhan. Sama seperti saya dan saudara dikasihi Tuhan. Tuhan berbelas kasihan pada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kehendak-Nya, yaitu jadi garam, jadi terang dunia yang busuk, yang tawar, yang gelap dalam perbudakan dosa. Mari kita lihat ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah karya Allah. Keselamatan kita pun hanya karena dikerjakan, diciptakan dalam Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan mau kita memperlakukan diri kita dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Karena kita adalah karya Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara melakukan pekerjaan baik. Karena kita sudah diciptakan, dibenarkan, diampuni dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik supaya orang boleh melihatnya dan memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Mari kita berdoa, minta tolong supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya bagi kita. Ia mau kita melakukan pekerjaan baik supaya dunia boleh melihat bahwa di dalam kita sebagai agen Kristus, utusan Kristus, ada karakter-karakter Allah. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara, mari kita lanjutkan di ayat 15 dan seterusnya. Sebab dengan matinya, huruf besar berarti Kristus, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Siapa keduanya? Yang maksud keduanya itu adalah orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Dipersatukan dalam Kristus. Berakhirlah jurang kebencian, gap yang terlalu besar antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang selama ini sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit, sebelum mereka menerima anugerah keselamatan, mereka menganggap diri mereka sangat superior. Tetapi karena Kristus telah mati dan bangkit, maka karya Kristus itu menyatukan kedua kelompok tersebut menjadi satu manusia baru. Satu kesatuan, yaitu orang percaya kepada Kristus. Ayat 19 mengatakan sampai 22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tuhan Yesus mau bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi sekelompok orang yang hidup satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi saya dan saudara adalah keluarga Tuhan, saudara di dalam Tuhan. Mungkin bukan saudara sedaging, saudara, tetapi saudara di dalam Tuhan. Karena Kristus yang tinggal di dalam kita,
Kristus yang menguasai kehidupan kita. Kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan, warisan rohani yang telah diberikan oleh Roh Kudus, diilhami para rasul dan para nabi, melalui penulisan firman Tuhan yang berdasarkan ilham Roh Kudus. Yesus Kristus harus menjadi dasar segalanya. Gereja harus dibangun berdasarkan firman Tuhan, bukan dibangun berdasarkan teori atau ide-ide modern manusia. Yesus yang harus menguasai kehidupan orang percaya, sehingga Tuhan mau orang percaya mampu menjadi saksi, menjadi utusan Kristus bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini dari Efesus 2 dan berbahagia. Amin.